ya udah tidurnya jangan kemalaman, itu tuh bakal menguras energi banget. Kalau misal kurang tidur tuh benar-benar bikin nggak fokus, udah kita nggak bisa minum kan siang-siang nggak ada air putih. Kalau kita kurang tidur juga makin pusing dong kita. Jadi utamain pola hidupnya lebih sehat. Hai, it's me Abdul. Menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, benefitnya gak main-main. FISIP UHAMKA, dengan program studi ilmu komunikasi terakreditasi A, kamu akan ngerasain gimana serunya belajar di dunia sosial dan komunikasi, bahkan media digital. Gak cuma itu, semua kebutuhan praktikum akan didukung oleh fasilitas teknologi modern. Mulai dari broadcasting, public relation, advertising, jurnalis, dan manajemen komunikasi. Soft skill, hard skill, semua akan dilatih dan kamu gak akan menyesal. Tunggu apa lagi? Yuk kuliah di UHAMKA dan jadi bagian FISIP UHAMKA. Lebih berkah. Perbedaan dari bulan puasa sama hari biasa tuh, kalau misalnya hari biasa kan kita makan tuh sehari-hari, jadi pagi siang sore makan. Kalau misalnya hari pas bulan puasa tuh kita makannya cuman habis maghrib sama malam, paling terakhir pas sahur gitu kan. Yang berbeda itu terutama dari kita bangunnya ya. Kalau di hari biasa itu pasti banyak yang ngaret tuh bangun siang. Kalau di bulan puasa mau nggak mau kita harus prepare lebih awal lagi. Kalau menurut aku yang ngebedain hari biasa sama hari puasa lebih seru sih, kita bangun pagi buat sahur, terus kita buka bareng keluarga atau teman-teman kita. Kalau hari biasa ya sama sih kayak dia. Yang paling dikangenin pas bulan puasa tuh ngabuburitnya ya. Soalnya dulu kalau misalnya pas kita masih kecil tuh abis sholat asar tuh langsung main keluar sampai lupa waktu, tiba-tiba maghrib gitu. Itu sih yang paling dikangenin pas bulan puasa. Yang gua kangenin itu berbaginya sih, karena kita harus saling berbagi. Kalau aku dari buka bersama sama teman-teman aku, ya ngabuburit juga, terus kayak kita disamper-samperin nih buat tarawih bareng gitu. Takjilnya kali ya, kayak makan gorengan gitu. Mungkin yang paling dipersiapin tuh ini ya, kekuatan iman kita ya, biar kita nggak gampang tergoda. Apalagi kan di umur-umur segini tuh paling banyak godaannya daripada pas kita masih SD, SMP, sama SMA. Lunasin utang puasa. One week, one juice, amin. Yang pastinya harus lebih baik dari bulan puasa tahun sebelumnya dan lebih ke arah ibadah. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Podcast, UHAMKA Talk Podcast. Jadi hari ini kita udah masuk awal-awal bulan puasa, bareng lagi ditemenin sama Widya. Hai. Gimana kabarnya puasa hari ini? Alhamdulillah baik, terus semangat. Harus semangat. Harus ya. dong. Dia mau semangat tapi kayak semangat. Semangat kayak bener lagi puasa ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita bincang-bincang ini, tadi tuh kita udah kalian semua udah nonton video-video sebelumnya. Jadi itu menurut teman-teman. Kalau menurut Widya sendiri, kira-kira apa yang berbeda Ramadan kali ini sama hari-hari biasanya? Tentunya agak lebih lapar dan capek gak sih kalau bulan puasa tuh, kayak jujur-jujuran aja kita bakal haus, capek gitu. Terus tapi banyak juga nih yang spesial dari pada bulan Ramadan sama hari-hari biasa, kayak traweh, bisa buka di rumah sama orang tua, lebih banyak waktu. Terus kita bisa bukber sama teman-teman kan gitu, kita yang sebelum-sebelum nggak ketemu bisa ketemu lagi karena bukber. Jadi itu sih yang aku tunggu-tunggu dan spesial di bulan Ramadan, yang ngebedain sama hari-hari biasa. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, terus kalau menurut Widya sendiri, kan jadi kamu itu adalah angkatan yang baru bisa dikatakan puasa kali ini offline, offline. Nah, gimana tuh? Pasti kan kayak, aduh, udah offline lagi, pasti akan capek banget. Kalau dulu kan online bisa kayak masih entar-entaran, habis sahur tidur lagi gitu kan. Kalau ini sekarang kayaknya nggak bisa sih. Super capek sih, Super jujur capek. kayak abis itu kan sahur, terus otomatis sholat subuh dulu, ngaji dulu, betul. nggak bisa langsung tidur. Dan
Ntar pas mau tidur ujungnya udah waktunya berangkat nih. Ya ampun udah capek banget, mana PP Apalagi kan. jauh ya Iya rumahnya. jauh banget guys, rumah aku jauh banget. Terus habis itu kuliah di mana materinya susah nih, ya ampun makin pusing Iya, udah gitu. nggak ada yang Butuh masuk air putih ya. gitu biar fokus. Iya. Oh, kakak Dan- sendiri gimana? Iya kalau aku sendiri sih Offline. sebenarnya iya jadi ya karena kegiatan kali ini aku nggak sibuk-sibuk banget ke kampus ya karena ya udah semester akhir gitu. Oh, Cuma- flexing dikit ya. Iya, tapi tetap harus ke kampus. Jadi, iya kadang aku tetap harus semangat ya. Dan untungnya kelas aku itu siang, after zuhur. Jadi kayak habis sahur Bisa tidur lagi. bisa menikmati siangku dengan baik. Nah, tapi kalau Widya sendiri untuk ngatur waktunya dengan baik tuh gimana? Aku sih kayak ya udah tidurnya jangan kemalaman, itu tuh bakal menguras energi banget. Kalau misal kurang tidur tuh benar-benar bikin nggak fokus. Udah kita nggak bisa minum kan siang-siang nggak ada air putih. Kalau kita kurang tidur juga makin pusing dong kita. Jadi utamain pola hidupnya lebih sehat. Terus tidurnya jangan sampai kurang. Terus atur waktu juga untuk gimana caranya satu hari itu kita bisa nyelesain tugas biar nanti malamnya nggak begadang. Kita bisa selesai yang sekiranya bisa kita kerjain hari itu kita kerjain gitu, kelas, tugas. Terus juga jangan lupa kewajiban-kewajiban selama bulan puasa yang kan banyak banget ya ibadah-ibadah yang bisa kita lakuin di bulan puasa, kayak ditingkatin gitu ibadahnya. Jadi kita juga harus ningkatin ibadah di mana kita bisa ngaji abis sholat, dan itu tuh butuh time management yang lumayan bagus gitu. Jadi, Tapi kayaknya kalau untuk kalian untuk yang suka begadang dan lain-lain itu agak susah ya. Karena udah bener terbiasa. Nah itu dia sih sebenarnya time managementnya harus bagus. Apalagi sekarang udah puasa, kalian jangan sampai ninggalin ibadah yang sudah Allah suruh gitu. Karena di bulan puasa ini kan pastinya ibadah kita itu pahalanya ditingkatkan di double terus. Jadi ayo sama-sama memperbaiki diri biar makin jadi positif dirinya. Jadi kalian bisa kuliah, kalian dapat ilmu saat kuliah itu nanti dapat pahala. Terus kalian juga sholat dan lain-lain, kalian puasa aja tuh dapat pahala. Semuanya bisa dikerjain dengan baik dan benar kalau kalian bisa ngatur time management yang baik. Nah, Gitu. kalau Kak Ifta sendiri gimana nih time management selama bulan puasa? Karena mahasiswa semester akhir otomatis ada skripsi dong, dan itu kan menurut aku tuh udah berat gitu ya. Jadi gimana nih caranya ngatur waktunya? tidur. Gue Kan selesainya dong. enggak. Nanti terlena gitu. Iya, terlena. Jadi kalau aku sih biasanya pastinya aku udah ngatur waktu. Kalau aku tuh gini, time management aku itu antara dari abis Isya, at least berarti kalau ada misalkan tarawih, kita tarawih dulu berarti sampai jam 9. Nah, nanti aku tuh untuk produktif ngerjain skripsi itu dari jam 11. Dari jam 10. Nah, dari jam 10 ini biasanya kalau hari-hari biasa itu tuh aku pasti matokin sampai jam 2 pagi untuk ngerjain skripsi. Tapi untuk bulan puasa ini gak bisa dong kayak gitu, Iya. karena akan menguras sekali tenaganya. Dan Betul. maksudku di puasa ini aku tuh udah ringkas ya, jadi maksudnya aku nanti tinggal semper aja. Jadi nanti after itunya aku pengen istirahatin dulu sebenarnya diri aku. Jadi nanti aku ngerjain bab selanjutnya, bab 456 itu tuh nanti aja di setelah lebaran. Biar nanti setelah aku sempro kayak udah aku istirahat dulu dengan baik dan benar gitu. Jadi bisa aku nah tunggu, tadi aku potong. Jadi biasanya kalau puasa nanti nih aku dari jam 10 sampai jam 12 itu maksimal aku harus ngerjain sedapatnya, tapi jam 12 itu udah maksimal aku harus tidur. Nah habis itu udah nanti jam 3 bangun ya ibadah dan lain-lain, jam 4 sahur, udah habis itu nanti sholat subuh dan lain-lain sampai jam 6. Udah nanti jam 6 tidur dulu, istirahat sebentar. Karena ya alhamdulillahnya rumahku dekat dari rumahku ke kampus, jadi bisa ngatur manajemen waktunya, bisa yang tek gitu. Sebenarnya kalau yang jauh-jauh itu aku agak repot sih ya, karena ntar pasti agak tidur di jalan. Kayak aku capek banget ya Allah ya Tuhanku. Oke, nah jadi yang menarik dari bulan puasa itu adalah bukber. Bener Buka banget. bersama. Bener banget. Gimana jadwalnya? Jadwalnya udah. Sekarang udah. Ayo. Atur waktu, tapi nggak jalan-jalan. Nah tiba-tiba hamil Ngomong satu doang ya. lebaran semuanya gitu, satu hari. Iya, habis satu kali kita belum bukber. Ya gimana ya? Ya udah bukbernya tahun depan aja. Iya benar. Kalau Widya gimana? Udah SD, SMP, SMA? Udah BEM semua, nanti? udah semua. Oh udah lengkap ya? Udah kayak ditagi-tagi nih tanggal berapa yang kosong, ayo bukber gitu. Kalau Kak weekendnya Ifta, penuh ya berarti? Hah? Weekendnya penuh? nggak weekend juga penuh sih sebenarnya. Oh my god, kalah saya. Itu karena
saking banyaknya kayak tanggalnya nggak cocok, jadi ya udahlah, ayo gas gitu, pulang kuliah gas. Kalau aku tuh agak beda sebenarnya bulan puasa kali ini karena nggak tahu kenapa ya, kayaknya aku lagi ada sisi introvert yang kebangetan gitu. Jadi kayak aku udah mematokkan diri sebenarnya dari bulan-bulan sebelum puasa, aku udah bilang gini sama diri aku nggak mau ikut bukber teman-temanku. Jadi kayak maksudnya aku pengen bukber tapi sama teman-teman yang memang khusus aja gitu loh, sahabat-sahabat terdekat aja yang memang ya udah gitu. Kali ini aku kayak Tips nolaknya gimana ya? Soalnya aku nggak enakan, jadi kayak oh ya udah ayo gitu. tips nolaknya adalah nggak usah balas grup. Jadi nggak usah join. Tapi aku tuh kamu biasa ya FOMO FOMO, anaknya FOMO gatel gitu kayak aduh kalau nggak ikut nanti nggak foto, nanti diibahin kan jadi bahan gimana. apa kan nanti pahalanya buat dia. Salah buat kita. Salah. Nggak apa-apa. Aku sih gitu sih ya. Paling pasti kalau misalkan aku nggak nongol-nongol di grup nih, pasti ntar aku di chat PC sama temen. Iya benar. Ista kenapa nggak jawab di grup misalkan gitu. Terus ya udah ntar kamu bilang aja, iya maaf ya aku tanggal segitu nggak bisa, udah gitu aja. Oh temen aku tuh maksa, nanti kayak ya udah lu bisa tanggal berapa nanti kita soalnya usahain gitu. Kamu tuh tipe-tipe orang yang kalau nggak ada lu nggak asik, gitu Gitu ya. lu deh ke expose di sini. Oh gitu. Kalau aku nggak, aku tipe-tipe yang pendiam gitu. Kalau bukber, kalau udah pada buka aku nggak buka. Enggak gitu. Oh enggak, itu terlalu diam. Enggak ya. Diam-diam pingsan kalau kayak gitu. Sampai nahan puasa ya. Nah, ada yang paling lucu. Kalau enggak sih maksudnya. Kalau menurut kamu pernah nggak sih ngalamin kamu bukber di luar terus nggak sholat? Gimana ya? Pertanyaan Pertanyaannya kalau dijawab jujur image-nya jelek aku ya, tapi kalau dijawab nggak jujur dosa. kayaknya puasa, dosa gitu ya. Sebenarnya itu tergantung temen sih. Oh, Aku iya, kadang iya, kayak bener-bener. ada di beberapa circle yang ayo sholat dulu, Iya, terus aku iya. kayak oke deh ayo sholat gitu. Ada kenapa sih diajak, kan kalau diajak malah kan nggak enak dong, jadi ya udah ayo dia sholat gitu. Tapi emang nggak dipungkiri banyak juga yang kayak Oh iya, lupa tiba-tiba setuju. udah ngobrol tiba-tiba Isa gitu. Itu kayaknya sengaja sih ya sebenarnya. Itu kayaknya apa nih gitu, ngobrol aja terus sampai Isa. Betul. Ada godaan setan makin Bener, kalau bener. bulan puasa. Kalau aku nggak tahu sih ya. Aku semenjak dewasa. Kalau aku kayak gitu tuh pas dulu pas kayak masih SMA. Nah itu jadwal bukbernya banyak tuh. Kalau sekarang udah mengurangi. Dan aku lebih kayak mikir gini. Karena gini guys, lo kan puasa, lo tuh nyari ibadah dari lo sahur dan lain-lain. Sayang banget kalau lo cuma melewatkan sholat maghribnya. Jadi menurut gue semuanya sih, maksudnya untuk siapapun kalian di sana, kalau emang lagi bukber silahkan, karena itu kan menjalin silaturahmi ya guys. Karena udah lama biasanya pasti di cuman setahun sekali doang bukber, jadi menjalin silaturahmi. Tapi jangan lupa untuk sholatnya juga, karena ya maghribnya sayang banget kalau dilewatin. Karena kan puasanya dapat pahala juga, masa dengan nggak sholat maghrib kalian jadi nggak dapat pahala. Kayak jiwa aku juga masih SMA deh. Intinya masih kayak gitu. Nggak apa-apa. Memang kan pola pikirnya berbeda ya guys ya. Akan Bisa dipikirkan tahun depan mungkin ya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke nih dia, kamu kira-kira ada target nggak di selama bulan Ramadan ini, pencapaian kamu? Kalau target ya pasti ada ya, kayak gimana sih orang FOMO nih, orang-orang bikin target ini itu bulan Ramadan, aku juga harus punya Iya. dong. Kayak sebenarnya udah target bakal kayak one day one juice, tapi Asik. tapi kayak ngejalaninnya tuh agak berat gitu. Maksudnya dengan kuliah dan tugas yang banyak ini aku juga kayak sebenarnya ya udah diusahain maksimal, cuman emang masih ada bolong-bolong gitu. Tapi ya udah kan selagi diusahakan, ya udah kalau nggak kecapai targetnya coba tahun depan. Iya. Coba tahun depan lagi, Tahun depan lagi, gitu. udah terus aja tahun depan. Sampai kecapai lah gitu, kita coba terus. Sampai akhirnya ya sudah aku tobat gitu. Oh, enggak. Oke. Kalau aku sendiri, kamu nggak mau nanya aku nih? Oh ya, aku tadi mau nanya, cuman kayak keasikan dengan targetku yang tahun depan itu. Kalau Kak Aifsa sendiri gimana targetnya untuk bulan Ramadan ini? Targetnya sih sebenarnya sama, pastinya meningkatkan ibadah, karena ibadah kan gak cuma sholat doang ya, maksudnya karena itu penting banget di bulan Ramadan ini. Pertama itu meningkatkan ibadah. Kedua, aku sebenarnya pengen banget bikin acara yang memang itu dikhususkan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi itu dalam lingkup yang luas gitu. Nah itu karena belum pernah tercapai sama aku. Biasanya aku buatnya yang kecil-kecil aja sama lingkup-lingkup teman-temanku yang kecil. Nah aku pengennya nggak boleh kebetulan sahur on the road sama Oh, iya. aku, jadi Aku juga nggak boleh sih.
ya mending sahur di rumah aja gitu ya udah. Oke, nanti kalau sahur on the road subuhnya lewat. Oh iya juga, ada aja ya celahnya. Untuk kita nggak beribadah itu ada aja celahnya. Makanya kayak udah dulu deh ya, yang kayak gitu-gitu nggak penting, kayaknya ya udah nanti aja, mending kita ibadah dulu aja. Iya tuh guys. Oke deh, semoga harapan Widya, target Widya tahun ini tercapai, begitu pun juga Aifah aku. juga. Amin. Kayaknya segitu aja Widya, bincang-bincang kita yang menarik ini penuh dengan tawa ya. Iya. Karena bulan puasa ini kita harus semangat, jadi harus Iya, ketawa betul. terus, jangan Betul, lemas, bad betul. mood. Betul, betul. Jangan kayak Widya mah semangat, jangan bad mood. Semangat. Karena itu Gak mau apa-apa. dalam dirinya emang gak semangat sebenarnya. Sebenarnya dia butuh semangat ya. Oke deh gitu aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube-nya UHAMKA TV dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Dadah. Dadah.